Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mau membuat post viewer gitu ya. Tapi bagaimana sih cara melakukannya manual di Excel? Terlebih kita misalkan mau mengambil bagian-bagian penting aja. Contohnya misalkan apakah pendekatan yang digunakan di metaphorical thinking itu ya, apa jenis penelitiannya gitu ya. Terus apalagi misalkan materi apa aja yang sedang diteliti menggunakan pendekatan metaphorical thinking gitu ya, atau jurnal-jurnal apa saja yang banyak variabelnya untuk penelitian pendekatan metaphorical thinking gitu ya, dan daerah mana saja yang penelitiannya gitu ya dengan pendekatan metaphorical thinking gitu ya. Nah, dari situ kan kita mikir nih bahwa gimana caranya, sedangkan kalau kita masukin secara otomatis gitu ya tanpa diedit, kadang-kadang keywordnya muncul, bahkan ada yang tidak gitu ya. Nah, daripada itu gitu ya, saya udah coba membuat manualnya gitu ya di Excel khususnya. Contohnya seperti apa? Nah, teman-teman coba bisa lihat di sini ya, bagian yang paling atas itu ada yang namanya tahun gitu ya. Ada yang namanya lagi author keyword. Nah, tapi jangan lupa di sebelahnya kita tulis dulu. Yang pertama adalah authors-nya. Nah, di sini juga itu wajib satu ya, satu sheet. Nah, kalau saya namain ya udah MTQ gitu kan, sesuai pendekatan yang mau saya teliti. Nah, di sini tulisnya kalian tulis ya, misalkan ya. Misalkan nama saya Muiz Gifari. Ini nama saya ya, Muiz Gifari. Ditulisnya jadi Gifari M titik koma gitu ya. Terus nama yang keduanya, nama belakangnya, nama depannya titik koma. Nama belakangnya, nama depannya titik koma titik gitu ya. Maaf, titik gitu ya. A titik. Nah, di akhir itu selalu titik. Nah, untuk tahunnya seperti biasa kalian tulis saja years gitu ya. Nah, tahunnya klik biasa, yang auto keywordnya gitu ya. Auto keywordnya itu menggunakan yang namanya titik koma spasi. Jadi titik koma spasi ini gitu ya, itu menandakan pemisahan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, teman-teman, terus kalau misalkan indeks buat apa, Pak? Gitu ya. Nah, indeks ini gitu ya. Misal kalian mau menambahin, saya nggak mau nih auto keywordnya ada di khususnya daerahnya ada di auto keyword gitu ya. Saya mau pindahin, bisa aja. Misalkan kalian pindahin ya. Jadi lamongannya di sebelah kanan gitu ya. Kita contohin ya. Lamongannya ada di sebelah kanan. Kita pindahin di sini. Lamongan ini daerah ya. Oke, berhubung ini daerah, berarti kita misalkan satu aja, nggak usah pakai spasi. Yang ini juga dirapihkan terlebih dahulu ya. Oke, kita akan menstopnya terlebih dahulu gitu ya. Nanti kalian akan dilanjutkan lagi, dan ini akan dipercepat sama saya. Nah, kalau misalkan ada dua juga sama ya, dia titik koma. Misalkan kamu mau nyarinya di sini buat materi ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi ini menggunakan titik koma setelahnya. Oke, untuk yang misalkan Tasikmalaya ini kota Padangnya ya. Ini juga nggak ada daerahnya. Nah, jika udah seperti ini teman-teman gitu ya, kalian pilih save gitu ya. Nanti kalian pilih save bentar. Oke. Pilih save gitu ya. Oke. Sambil menunggu. Lalu save as gitu ya. Lalu kalian bisa menamainya gitu ya dengan C. Sebentar. Oh, tidak kelihatan di sini. Oke, sebentar. Kawan-kawan, kalau nggak kelihatan kita display picture aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Terus kita ganti namanya, bukan Unicode, tapi kita ganti save-nya jadi CSV UTF 8, delimited gitu ya. Nah, ini misalkan new gitu ya.
One test. Save. Oke. Nah, setelah ini di save gitu ya teman-teman, masuk ke bagian fast view-nya. Nah, di bagian sini teman-teman itu pilih create gitu ya. Habis create gitu, pilih yang bagian tengah yaitu create map based on bibliographic data. Oke. Nah, tadi kalau teman-teman ingat di Excel-nya, itu tuh Excel-nya sebenarnya data-data ini kayak authours, years, author keyword sama indeksnya itu berasal dari yang namanya Scopus gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, kita ketika menggunakan viewer gitu ya, ini kita pilih yang bagian ada Scopusnya nih, yaitu read data from bibliographic database files yang ada baca Scopusnya. Nah, mungkin nanti setiap fast viewer beda-beda gitu ya, tergantung dari versinya. Yang selanjutnya ini pilih Scopus, kita pilih browse gitu ya. Nah, di browse ini tadi kita menggunakan namanya sesuaikan tadi yang kalian save. Terus itu next gitu ya. Nah, dari next kalian pilih co-occurrence. Nah, kalau yang tadi authors itu kan yang kayak pendekatannya dan lain. Kalau index itu adalah daerahnya. Nah, itu teman-teman tergantung. Misal author keywordnya gitu ya. Kalian next gitu. Terus ini menjadi satu aja minimumnya. Jadi minimum itu keyword yang secara keseluruhan. Tinggal next gitu ya. Nanti tinggal next lagi. Nah, ini tergantung teman-teman. Teman-teman mau milih gaya belajar aja, mau milih aritmetika aja gitu ya. Misal kita finish semuanya gitu ya. Tek, akan terlihat di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Kan jadi banyak kan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya sebenarnya maunya materinya aja nih. Materi apa saja sih yang belum pernah dicari gitu ya. Nah, dari kalau seperti itu, maka kita buat create gitu ya. Sama seperti tadi, next. Next lagi sesuai nomor 2, next lagi gitu ya. Karena database-nya yang sebelumnya tersimpan. Kita author keyword gitu ya. Kita seleksi apa yang mau kita ubah. Dan jangan lupa ini satu dulu ya. Satu dari sekian banyak item. Dan ini juga 66 gitu ya. Nah, yang ini teman-teman tinggal pilih nih. Ini kan mendekatkan metaphorical thinking. Misalkan teman-teman mau apa nih? Materinya aja gitu ya. Materi apa aja sih yang udah dikembangin gitu. Nah, kan tinggal hapus-hapusin gitu ya. Selain materi, pokoknya dihilangkan aja. Berbantuan, terus disposisi, variabel-variabel, nama-nama jurnal gitu ya. Ini dihapus. Namanya banget yang dihapus gitu ya. Dihapus. Masalah aljabar ini dihapus. Program linear itu termasuk nama mata kuliah atau mata pelajaran. Terus soal HOTS juga masih masuk ya. Terus area konservatif enggak, area bangun datar segi 4 iya, gitu ya, bangun datar segi 4, bangun lengkung, bentuk aljabar, deskripsi analitik ini hapus juga. Banyak yang kita harus hapus gitu ya. Ini dihapus. Ini juga dihapus nih sama kita. Nama-nama jurnalnya, pengembangannya, PTK, relasi jangan, trigonometri jangan, sampai luas permukaan bidang datar iya. Dan kita finish. Jadi ingat ya, pendekatannya jangan dihapus karena itu kan mau kita lihat apa aja sih yang telah dipelajari gitu ya. Ini kita tunggu dulu. Nah, bagaimana cara nge-save-nya kalau dapat seperti ini gitu ya? Atau enggak mau ngeliat visual lain boleh. Kalau misalkan visual lain ini ngelihat dari tahunnya gitu ya. Semakin kuning semakin tahun yang baru gitu ya. Atau density visualnya kayak gini gambarannya. Itu tergantung kalian menggunakan yang mana. Setelah itu screenshot gitu ya. Screenshot tinggal namain lalu save gitu ya. Nanti akan muncul keluar seperti ini JPEG-nya. Oke ya. Nah, kalau bagaimana kalau yang tadi indeks yang daerah bisa aja create gitu ya. Sama aja. Ini read lagi data lagi terus indeks keyword. Nah, indeks keyword kan ini kan ada nama daerah ya. Kita bisa lihat di sini 1 dari 16. 1 dari 16 ada Jakarta, Aswan, Lamongan, Bali gitu ya. Nah, kita tungguin apakah muncul. Ya, seperti ini gitu ya. Oke. Nah, begitu teman-teman. Terus kalau misalkan selanjutnya Pak, bagaimana kalau kita lebih baik saat SLR menggunakan peta? Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuatnya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.